Halo Sobat Semangka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Hafi Erlangga Ora Saputra, biasa dipanggil Hafi, dan di sini saya sebagai host yang nantinya akan membuka dan juga menutup selama video ini berlangsung. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung di SMA kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Kalium. Bagaimana nih kabar kalian semasa liburan? Oh iya, pasti banyak yang males-malesan nih, sama kok aku juga. Tanpa berlama-lama, di video kita ini, kita akan ngobrol seru tentang seputar program kinerja OSIS MPK di SMA kita, SMA Negeri 1 Kalium. Oke, sebelum itu kita akan memperkenalkan 3 jargon ikonik kita di SMA kita ini, dan semoga kalian memahaminya. Jargon yang pertama, 1. Jika saya mengucapkan siapa kita, teman-teman sekalian bisa menjawab Indonesia. Dan jargon kedua, jika saya mengatakan SMA, teman-teman bisa menjawab maju bersama, hebat semua. Dan jargon ketiga, yaitu jika saya mengucapkan semangka, teman-teman sekalian bisa mengucapkan cetar rubahan. Bagaimana, paham semua? Oke, saya ulangi. Siapa kita? SMA. Semangka. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas tuntas tentang apa aja sih SPUSPID dan OSIS MPK di SMA kita tercinta ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Anis Izzatunisa, biasa dipanggil Anis. Di SMA Negeri 1 Kaliwungu, saya menjabat sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyaknya pengertian, tugas, dan wewenang dari MPK. MPK kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Kelas atau Majelis Perwakilan Kelas. MPK adalah organisasi di sekolah yang bertugas dalam mengawasi, mengevaluasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Di organisasi MPK inti SMA Negeri 1 Kaliwungu sendiri ada strukturnya. Yang pertama Ketua MPK, kemudian Wakil Ketua MPK, kemudian Sekretaris MPK, dan yang terakhir Bendahara MPK. Jabatan MPK bisa dikatakan lebih tinggi atau setara dengan OSIS, karena MPK lah satu-satunya organisasi yang memantau, mengawasi, mengevaluasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. Lalu apa tugas dan wewenang dari MPK? Dari banyaknya tugas dan wewenang dari MPK, yang pertama mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. 2. Menyelenggarakan pemilihan pengurus MPK maupun pengurus OSIS. Yang ketiga, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program-program kerja OSIS. Yang keempat, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS di akhir masa jabatannya. Yang kelima, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Yang keenam, membantu, mengevaluasi, dan memantau kinerja dari OSIS. Yang ketujuh, bersama-sama pengurus OSIS menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART dalam sidang umum. Yang kedelapan, bertanggung jawab kepada seluruh anggota MPK di sekolah. Dan yang terakhir, menampung semua aspirasi dari siswa yang kemudian dilanjutkan ke pihak sekolah maupun pengurus OSIS. Demikian materi tentang MPK yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Harapan saya semoga teman-teman peserta didik baru dapat paham dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih luas, silahkan bisa bergabung dengan kami di organisasi MPK inti SMA Negeri 1 Kaliwungu. Terima kasih dan semangat untuk peserta didik baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ara Logisan Hidayat dan saya di sini sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, saya di sini ingin menyampaikan sedikit penjelasan dan pengertian terkait beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian OSIS, yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab OSIS, dan ketiga yaitu struktur organisasi yang ada di dalam OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu, dan yang keempat yaitu tugas-tugas Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Langsung kita ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS adalah organisasi sekolah yang telah disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 1970 pada tanggal 21 Maret.
Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS adalah organisasi yang berpusat dalam pembinaan kesiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, serta potensi diri dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, itu tadi untuk pembahasan yang pertama. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Tugas dan tanggung jawab OSIS memiliki tugas untuk mengendalikan aktivitas supaya bisa mencapai tujuan yang positif dan mendorong serta mengajak para siswa untuk aktif dalam kegiatan di sekolah, baik yang diadakan oleh sekolah maupun OSIS. Dan menjadi pengurus OSIS merupakan sebuah kebanggaan karena akan mendapat banyak pengalaman serta pengetahuan tentang karakter kepemimpinan. Namun, pengurus OSIS juga memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang juga tanggung jawab tersebut bersamaan dengan jabatan yang anggota OSIS pegang maupun yang dijalankan. Nah, lanjut pembahasan yang ketiga yaitu terkait struktur organisasi yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, di OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu sendiri terdiri dari BPH dan sekretaris bidang. Di mana BPH sendiri terdiri dari ketua umum, ketua OSIS 1, ketua OSIS 2, sekretaris umum, sekretaris 1, dan sekretaris 2, bendahara umum, dan bendahara 1. Nah, untuk sekretaris bidang sendiri terdiri dari 10 sekretaris bidang. Yang pertama yaitu sekretaris bidang pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu pembinaan budi pekerti dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Yang keempat yaitu pembinaan akademik, seni, dan olahraga prestasi. Yang kelima yaitu pembinaan demokrasi, HAM, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial. Yang keenam yaitu pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Yang kedelapan yaitu pembinaan sastra dan budaya. Yang kesembilan yaitu pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 yaitu pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itulah tadi pembahasan yang ketiga mengenai sedikit tentang struktur organisasi yang ada di OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Kita lanjut pembahasan yang keempat serta yang terakhir, yaitu mengenai tugas-tugas ketua OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Tugas yang pertama yaitu menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Tugas yang kedua yaitu memimpin rapat-rapat yang telah diagendakan dan dijadwalkan. Tugas yang ketiga yaitu mengkoordinir seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas yang keempat yaitu menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan akhir terkait musyawarah serta mufakat. Nah, itulah tadi yang dapat saya sendiri sampaikan terkait informasi umum tentang OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang semuanya juga berasal dari OSIS SMA Negeri 1 Kaliwungu. Cukup dari saya. See you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah, biasa dipanggil Usatun. Di sini saya sebagai bendahara 1 OSIS periode 2023-2024. Nah, saya akan menjelaskan tugas dan juga tanggung jawab sebagai bendahara OSIS, yaitu memiliki
dan saya merupakan Sekretaris Umum OSIS periode 2023-2024. Kalian pasti bertanya, apa sih tugas dan tanggung jawab Sekretaris OSIS? Berikut adalah tugas-tugasnya. Menyiapkan surat laporan hasil rapat maupun evaluasi kegiatan, bertugas sebagai penotulen dalam rapat, menandatangani setiap surat bersama ketua OSIS, menyiapkan, mendistribusikan, serta menyimpan arsip maupun surat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekian dari Sekretaris OSIS. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Berki, bisa dipanggil Nathan. Saya dari Sekbid 1. Apakah itu Sekbid 1? Sekbid 1 yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan dari Sekbid 1 yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW, Ramadan, dan halal bihalal. Kegiatan yang berkesan dari Sekbid 1 yaitu Ramadan. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Kalimu, Bapak Ibu Guru, dan seluruh anggota OSIS MPK SMA Negeri 1 Kalimu. Sekian dari Sekbid 1, gaskan! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sela Agustina, biasa dipanggil Sally. Perwakilan dari Sekbid 2 yaitu Sekretaris Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Berakhlak Mulia. Tugas-tugas dari Sekbid 2 sendiri antara lain yaitu pertama, melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah berupa kegiatan 3S yaitu kegiatan senyum, salam, dan sapa. Yang kedua, yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan keikhlasan antar sesama yang biasanya diwujudkan dengan kegiatan bakti sosial atau baksos. Yang ketiga, yaitu melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan berupa workshop anti bullying yang telah dilaksanakan pada bulan November yang lalu. Yang terakhir, yaitu melaksanakan kegiatan 7K. Menurut saya, kegiatan yang paling berkesan yaitu kegiatan baksos atau bakti sosial. Karena dalam kegiatan ini, kita dapat menumbuhkan serta mengembangkan rasa simpati dan empati kita terhadap orang lain. Selain itu, melalui kegiatan ini pula, kita dapat mengingat bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari campur tangan orang lain. Dan yang paling penting, dengan kegiatan ini dapat mengingatkan kita agar selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah diberikannya dalam kehidupan kita. Sekian dari Sekbid 2, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Sani Afinaya, biasa dipanggil Fania. Di sini saya sebagai perwakilan dari Sekretaris Bidang 3, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Untuk tugas-tugas dari Sekretaris Bidang 3, yang pertama, melaksanakan upacara pada hari Senin dan tanggal 17 setiap bulannya dan juga saat hari-hari besar nasional. Yang kedua, menyanyikan lagu-lagu nasional dan mars SMA Negeri 1 Kaliwungu saat upacara dan saat event-event sekolah. Yang ketiga, mengadakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan. Yang keempat, membantu mengkoordinir ekstra paskibra. Dan yang terakhir, mengadakan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang paling berkesan di Sekretaris Bidang 3 yaitu saat mengadakan lomba dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kegiatan tersebut melibatkan koordinasi intensif dan persiapan matang yang mengembangkan komunikasi dan kerjasama antar tim yang kuat. Kemudian memberi kepuasan tersendiri saat melihat acara berjalan dengan lancar dan sukses dan juga para peserta yang menikmati kegiatan. Selain itu, terlibat dalam perayaan nasional ini meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air sehingga menjadikannya momen yang berharga dan tak terlupakan. Sekian dari Sekretaris Bidang 3, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Salisa Ayu Ramadhani, biasa dipanggil Salisa atau Caca, perwakilan dari Sekretaris Bidang 4 atau Sekretaris Bidang Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga sesuai minat dan bakat OSIS MPK periode 2023-2024. Tugas dari Sekretaris Bidang 4 sendiri seperti mengelola kegiatan kelas meeting yang biasa diselenggarakan setelah tes semester berakhir. Dan ada juga tugas lainnya seperti mengawasi kegiatan olimpiade dan berkoordinasi dengan ekstra karya ilmiah remaja. Untuk kegiatan yang berkesan sendiri, menurut saya adalah kegiatan kelas meeting semester 2 kemarin karena dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut dimulai dari tanggal
10 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni tahun 2024. Terima kasih semuanya, semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Julian Rahmat Mahmudi, perwakilan dari Sekretaris Bidang 5 OSIS, yaitu Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan, dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural. Tugas-tugas kami meliputi yaitu pertama, memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing melalui evaluasi perorangan. Kedua, mengadakan latihan dasar kepemimpinan siswa. Ketiga, melaksanakan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disingkat MPLS. Dan terakhir, melaksanakan penghijauan di lingkungan sekolah dan sekitarnya, serta membentuk struktur keanggotaan adiwiyata. Untuk kegiatan yang paling berkesan bagi kami adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang bisa disingkat MPLS. MPLS memberikan kesempatan untuk menyambut siswa baru dengan cara yang positif, membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa kekerasan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Widya Zahra, biasa dipanggil Raisa. Perwakilan dari Segbit 6 atau Sekretaris Bidang Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan. Untuk tugas-tugas dari Segbit 6 sendiri yaitu menghias mading yang akan dilaksanakan setelah terjalannya event atau program kerja dari Segbit lain. Lalu kalender yang akan diadakan setiap tahunnya. Namun sangat disayangkan tahun ini tidak terlaksana karena adanya suatu hambatan. Dan kami juga mengadakan danus atau dana usaha. Selanjutnya, hal-hal berkesan selama menjadi Segbit 6 menurut saya pribadi yaitu ketika menghias mading karena dilakukan secara bersama-sama sehingga tercipta kebersamaan. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman Semangka, perkenalkan saya Ardiati Jani Maulida, biasa dipanggil Ayah. Saya perwakilan dari Segbit 7, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis gizi yang terdiversifikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas-tugas Segbit 7. Pertama yaitu 1. Membuat jadwal piket bagi anggota OSIS. Kedua, mengelola UKS bersama PMR. Ketiga, mengadakan lomba 7K dan donor darah. Keempat, mengadakan jalan santai atau senam yang biasanya dilakukan pada saat selesainya ujian maupun pada saat hari kemerdekaan. Dan yang kelima yaitu mengadakan sosialisasi terkait narkoba dan HIV atau AIDS. Untuk saya sendiri, pengalaman paling berkesan bagi saya yaitu pada saat mendampingi kegiatan donor darah. Karena pada saat itu saya melihat guru, karyawan, siswa yang sangat antusias mengikuti donor darah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmadia Rizky Aulia, biasa dipanggil Rahma. Saya berasal dari Segbit 8, yaitu Sekretaris Bidang Sastra dan Budaya. Di dalam Segbit 8 ada 3 proker besar yang kami jalankan, yaitu yang pertama karena Kartini, yang kedua Karnaval, yang ketiga adalah Hari Ulang Tahun Sekolah. Pengalaman paling berkesan di Segbit 8 adalah menjalankan hari ulang tahun sekolah. Karena di acara itu semua siswa, guru, karyawan semua mengikuti dalam acara itu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Suasana, biasa dipanggil Radit, dan di sini saya sebagai Segbit 9, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Nah, tugas dari Segbit 9 sendiri adalah berbasis pada pengelolaan media sosial, mendokumentasikan kegiatan yang ada, lalu mempublikasikan kegiatan seperti membuat feed Instagram, membuat artikel, dan membuat konten guna mempromosikan kegiatan OSIS yang diselenggarakan, dan juga membuat desain pada setiap saat kegiatan. Untuk kegiatan yang paling berkesan menurut Segbit 9 yaitu adanya kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi,
seperti pengenalan lebih dalam terkait TIK dan mempelajari beberapa software yang ada di komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan juga beberapa software untuk mendesain. Dan mungkin itu saja dari Sekbid 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Halo Sobat Semangka, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Umfrita, biasa dipanggil Najwa. Saya merupakan perwakilan dari Sekbid 10, yaitu Sekretaris Bidang Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi terkait Sekbid 10. Untuk tugasnya diantaranya adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa Inggris. Kegiatan yang bisa dilaksana adalah lomba storytelling yang diadakan pada saat peringatan Hari Kartini. Yang kedua, melaksanakan kegiatan komunikasi dalam bahasa Inggris. Kegiatan ini sudah diadakan pada bulan Februari lalu, di mana SMA Negeri 1 Kaliwungu kedatangan alumni-alumni hebat yang berkarir di Kanada. Dan yang terakhir, mengkoordinir ekstrakurikuler conversation yang sudah terjadwal di setiap minggu. Selama menjalankan tugas sebagai anggota OSIS, kegiatan yang paling berkesan dalam Sekbid saya adalah saat menjalankannya kegiatan talk show bersama keluarga Catches Gather. Ini merupakan kegiatan yang mengesankan karena pada saat itu SMA Negeri 1 Kaliwungu kedatangan alumni-alumni hebat yang memberikan pengalaman-pengalaman menarik dan juga memotivasi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan selaku Sekbid 10. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu tadi seputar program kerja OSIS MPK di SMA kita ini. Saya harap kalian semua dapat paham dengan materi yang telah disampaikan oleh 14 perwakilan OSIS dan MPK kita. Semoga bisa dimengerti ya. Jangan lupa follow akun IG @OSIS-MPK Semangka, @Semangka Tanah Abang, dan @SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok OSIS MPK SMA Negeri 1 Kaliwungu, dan linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya sebagai host podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.